Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar untuk membuat rangkaian limit switch pada elektropneumatik. Ya, pertama-tama sedikit penjelasan dulu mengenai limit switch itu apa. Limit switch merupakan saklar mekanis pada dunia elektronika yang dimana fungsinya itu mirip seperti saklar, yaitu fungsinya adalah untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Bedanya itu digerakkan secara mekanis, tidak kita tekan secara manual. Ya, pada kondisi di sistem elektropneumatik nantinya limit switch itu akan aktif jika tuasnya itu ditekan atau tertekan oleh gerakan silinder, ya. Nah, untuk membuat rangkaian limit switch pada elektropneumatik, di sini kita coba untuk simulasikan terlebih dahulu pada aplikasi FluidSim. Nah, untuk itu silakan dibuka software FluidSim pada komputer masing-masing, lalu dibuka lembar kerjanya, ya. Untuk membuat rangkaian limit switch elektropneumatik, jangan lupa kita buat rangkaian pneumatiknya terlebih dahulu. Oke, terdiri atas kompresor sebagai suplai udaranya, lalu regulator, valve 5/2 dan juga aktuatornya adalah double acting cylinder, serta tambahan komponennya yaitu adalah distance rule sebagai nanti ini untuk penempatan posisi dari limit switch, ya. Di sini kita sambungkan dulu masing-masing komponennya, dari kompresor ke regulator, regulator ke valve 5/2. Jangan lupa diberikan silincernya atau peredamnya. Lalu outputnya dari masing-masing port 4 dan juga 2 masuk ke silinder. Dan juga untuk pengaktifan kiri pada valve 5/2 itu kita gunakan solenoid. Juga pengaktifan kanannya kita gunakan solenoid seperti ini, ya. Jika sudah, distance rule yang tadi sebagai penempatan posisi awal limit switch 1 dan limit switch 2, di sini kita bisa atur dengan klik kiri 2 kali. Kita berikan label LS1 untuk posisi minimum yaitu di 0, dan juga LS2 untuk posisi maksimum yaitu 100 seperti ini. Nah, jadi nantinya hasilnya seperti ini, di mana limit switch itu peletakannya adalah berada pada sisi bagian belakang ketika silindernya ini mundur. Sedangkan LS2 itu diletakkan di posisi bagian depan atau maksimum. Jadi ketika silindernya ini nanti bergerak maju, baru akan menekan si LS2 atau limit switch 2. Oke, setelah itu kita buat rangkaian elektriknya. Seperti biasa, dimasukkan dahulu sumber tegangannya, yaitu 24 volt sebagai tegangan positif dan 0 volt sebagai tegangan negatif, ya. Jika sudah, kita masukkan inputnya atau push buttonnya sebagai tombol start dan stopnya. Yang start kita gunakan tombol NO dan stopnya kita gunakan tombol NC. Jangan lupa karena kita akan menggunakan rangkaian limit switch itu, kita tambahkan rangkaian penguncinya, ya. Kita gunakan relay di sini. Langsung saja kita sambungkan dari tegangan 24 volt. Di sini kita sambungkan ke push button start, lalu dari push button start masuk ke push button stop, push button stop masuk ke relay, dari relay ke 0 volt, ya. Di sini kita berikan label dahulu supaya tidak keliru. Oke, seperti ini. Di sini juga kita berikan label pada relaynya yaitu relay K1, lalu label untuk solenoidnya kita berikan untuk kirinya Y1, kanannya adalah Y2 seperti ini. Oke, setelah itu kita buat rangkaian penguncinya, ya, supaya nanti gerakan silindernya ini dia bisa bergerak maju dan mundur secara otomatis, ya. Kita masukkan kontak relaynya yaitu kontak relay NO yang max switch, kita taruh di sini.
Seperti yang sudah dijelaskan pada materi rangkaian limit switch, rangkaian pengunci, di mana kontak relay K1 ini sebagai rangkaian pengunci itu dipasang sejajar atau di antara rangkaian komponen start dan stopnya, ya, berada di sini di antaranya. Oke. Jika sudah, kita gunakan kontak yang lain itu sebagai tanda dari limit switch-nya, ya, karena limit switch itu memiliki 3 buah port. Yang pertama adalah COM, NO, dan juga NC, ya. Di sini kita gunakan kontak NO, ya, sebagai kontak dari LS-nya, 2 buah kontak NO, dan juga 2 buah valve solenoid sebagai outputnya, seperti ini. Oke, jika sudah, masing-masing kontak dari limit switch di bagian atasnya ini adalah COM-nya, itu kedua-duanya mendapatkan tegangan positif, ya, mendapatkan suplai tegangan positif seperti ini. Lalu keluaran dari valve solenoid bisa kita sambungkan saja ke 0 volt seperti ini. Jangan lupa dari keluaran kontak limit switch disambungkan ke masing-masing masing-masing valve solenoidnya, ya. Nah, jika sudah, bisa kita simulasikan. Sebelum itu kita berikan label terlebih dahulu. Pada valve solenoidnya di sini kita berikan label Y1, yang di sini kita berikan label Y2. Oke, begitupun dengan kontak relaynya. Di sini kita berikan kontak LS1 di sini untuk mengaktifkan Y1, lalu kontak LS2 untuk mengaktifkan Y2, ya. Ya. Nah, ini kalau misalnya LS1 dan LS2-nya yang langsung mendapatkan sumber tegangan positif, itu dia bisa langsung otomatis aktif. Namun, tombol start dan stopnya itu menjadi tidak berguna atau tidak berfungsi. Maka dari itu, ini harus kita perbaiki, ya. Jadi posisi untuk mendapatkan sumber tegangan pada LS1 dan LS2 itu harus dapat dari keluaran rangkaian pengunci, ya. Jadi dari sini itu disambungkan ke keluaran rangkaian pengunci di sini. Nah, sekarang kita coba simulasikan ketika kita tekan tombol start. Ya, bisa dilihat silindernya tidak langsung bergerak. Silindernya baru akan bergerak ketika tombol startnya ini ditekan. Nanti arus listriknya ini akan mengalir langsung ke K1, dia otomatis mengunci, ya. Nah, ketika sudah ada arus listrik di sini LS1 kena, itu akan membuat Y1-nya aktif, ya. Ketika Y1 aktif, silinder maju, kena LS2, LS2 di sini aktif, akan mengaktifkan Y2. Y2-nya ini adalah untuk membuat silindernya itu bergerak mundur, ya. Jadi nanti gerakannya akan seperti itu terus gitu. Seperti tadi, gerakannya akan looping. Silindernya akan maju mundur secara otomatis. Kita coba tekan tombol startnya, ya. Di sini bisa lihat gantian kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Seperti ini silindernya maju mundur seperti itu. Sampai nantinya ketika kita tekan tombol stop, silindernya akan berhenti, ya, berhenti pada posisi terakhir pada saat di stop, ya, seperti itu. Baik, sekarang kita akan coba untuk buat rangkaian limit switch dengan menggunakan valve 5/2 single solenoid, ya. Ini kita copy saja, kita paste di bawahnya. Oke, seperti ini.
Nah, karena kita akan menggunakan valve 5/2 yang single, maka otomatis valve 5/2 double ini harus kita setting kembali, di mana pengaktifan kanannya itu kita menggunakan spring seperti ini. Lalu jangan lupa label pada bagian solenoid diubah, kita gunakan Y3, dan juga label pada limit switch juga harus diganti. Kita ganti jadi LS3 dan LS4 ya, seperti ini. Karena valve 5/2-nya kita menggunakannya single, maka otomatis rangkaian listriknya pun berbeda ya. Di sini kita akan gunakan kontak relay NO kembali, diletakkan di sini. Ini adalah kontak relay K1 ya. K1 dapat tegangan keluaran dari rangkaian pengunci, lalu disambungkan oleh kontak NO dari keluaran si limit switch 3 ya. Kita buat di sini. Ini kita agak panjangkan lagi. Ini kita berikan label LS3. Oke, seperti ini. Lalu kita sambungkan ke relay yang lain. Jadi kita gunakan ada 2 relay ya. Seperti ini. Jangan lupa relay K1 tadi sudah untuk yang di atas, maka di sini labelnya kita harus rubah. Misalnya jadi K2. Maka di sini juga K2. Dan yang satu lagi kita berikan label K3 seperti ini. Oke. Berikutnya kita tambahkan kontak relay lagi. Kontak relay untuk relay K3 ya. Sorry, ini masih K1, kita ganti K2. Ini untuk kontak relay K3, kita berikan label yang sama seperti ini. Lalu kita sambungkan ke kontak limit switch LS4 yang bentuknya adalah NC ya. Kita gunakan break switch seperti ini. Lalu kita sambungkan. Di sini kita berikan label LS4. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Lalu ini keluaran dari LS4 ini kita sambungkan di antara keluaran LS3 dan juga relay 3 seperti ini. Oke, setelah itu baru kita masukkan outputnya, yaitu valve solenoid. Kita taruh di sini. Jadi keluaran dari kontak NCLS4 itu satu tersambung ke sini, satunya lagi tersambung ke outputnya, yaitu valve solenoid Y3. Ya, di sini kita berikan label Y3. Seperti ini. Kalau sudah bisa kita simulasikan, kita tekan tombol startnya. Ketika tombol start pada rangkaian elektriknya ini kita tekan, maka otomatis silindernya akan bergerak maju dan mundur secara otomatis ya. Sama ketika kita lihat di atas, dia juga akan bergerak maju dan mundur. Yang membedakan, ini menggunakan valve 5/2 double, yang di bawah menggunakan valve 5/2 single solenoid. Oke. Baik, mungkin itu saja sharing kita hari ini terkait dengan rangkaian limit switch elektropneumatik. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Jika menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa diklik like dan juga subscribe-nya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.